Halo sahabat Fari, kembali lagi bersama Fari. Kali ini Fari akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Prodigy yang dirilis tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang ingin menjalani hidup normal dan kini ia sudah memiliki toko buku. Tapi ia terpaksa harus kembali beraksi dan kembali ke masa lalunya karena ia ingin membalas budi kepada seseorang yang selalu melindunginya dari kecil. Bahkan ia juga dididik hingga menjadi seorang membunuh bayaran profesional penasaran. Dengan aksinya, enggak usah basa-basi, langsung aja kita sama-sama nobar. Sebelum masuk intro, silakan komen, like, dan share video ini, dan inilah alur ceritanya. Pada tahun 1991, kita akan bertemu dengan Moody, seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal kepiawaiannya. Saat itu ia sedang kembali ke markasnya. Tanpa sengaja ia melihat ada beberapa orang tewas tergeletak. Saat menyelidiki lebih lanjut, ia juga menemukan anak perempuan di dalam lemari. Anak itu bernama Anna. Ternyata Anna lah yang membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah menculik dan membunuh keluarga Anna, kemudian Iba pun berusaha menenangkan Anna. Dia dengan lembut mengajak anak pergi. 30 tahun telah berlalu. Di Romania kita akan melihat ada seorang pria yang sedang diculik. Sebut saja namanya Eko. Penculik Eko meminta tebusan 3M kepada bapaknya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, bapaknya Eko yang bernama Oke langsung mengirim anak buahnya untuk berangkat pertemuan yang telah dijanjikan itu. Dari sini kita sudah bisa tahu bahwa Oke bukanlah orang yang bisa dipandang remeh. Saat anak buah Oke mengecek mobil penculik, di sana tidak ada Eko, hanya ada seorang wanita yaitu Anna. Setelah memastikan Anna aman dan tanpa senjata, mereka kemudian membawa Anna untuk menemui Oke. Oke menyampaikan bahwa dia sudah menyiapkan uang yang mereka mau dan mengancam akan mengambil uang itu lagi jika anaknya sudah ia dapatkan. Tapi tidak disangkanya Anna menjawab, jika ia datang bukan untuk uang tapi untuk... Dengan santainya Anna berjalan keluar rumah Oke. Padahal masih banyak penjaga yang tentu saja siap untuk membunuhnya yang ternyata. Misi mereka sudah selesai dan mereka pun mendapat 7 juta euro. Setelah itu mereka pun mengantarkan Eko begitu saja. Mereka yang sejak dulu telah berkeliling dunia untuk menjadi pembunuh bayaran, memutuskan untuk hidup dengan damai seperti manusia pada umumnya di London. Kini Anna di apartemen dan menyambung hidup dengan menyewa sebuah toko untuk berjualan buku. Sementara itu Moody ditinggal di rumah yang sangat megah. Saat ulang tahun Moody, Anna memberi hadiah berupa gitar tua yang sangat diinginkannya dari dulu. Sejak anak kecil Moody selalu bercerita, dia ingin hidup tenang sambil memainkan gitar tua dan kini mimpinya sudah terkabul. Tidak disangkanya Moody memberikan sertifikat toko yang disewa Anna, yang berarti toko tersebut sudah sepenuhnya milik Anna. Tapi ternyata Moody tidak memberikannya begitu saja. Yang minta tolong Anna untuk mencari seseorang yang bernama Lukas, anak dari mafia bernama Bambang yang dulu pernah ia bunuh. Ia yang merasa bersalah ingin menebus dosanya dengan merawat Lukas. Tanpa pikir panjang Anna langsung menerima tawaran itu dan bersedia membantu si Moody. Hari berganti Anna meminta tolong pada sahabat dekatnya yang bernama Joko untuk melacak si Lukas. Saat kembali ke tokonya, ia kedatangan customer yang sedang mencari buku yang sangat lawas. Pria itu bernama Budi. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Budi saja yang ingin berkenalan dan mendapatkan nomor telepon Anna. Anna kembali menemui Joko untuk mengambil informasi tentang Lukas yang sudah disiapkan di sebuah flash disk. Malam harinya Anna datang ke rumah Moody untuk membuka bersama informasi yang didapat. Tapi Anna di sana merasa ada yang janggal dan ternyata...
Ana yang masih langsung pergi untuk menemui Joko. Tapi tidak disangkanya nasib Joko jauh lebih mengenaskan. Ia tewas gosong terpanggang di setrikaan laundry. Dengan segera ia yang merasa ada yang tidak beres langsung ke tokonya untuk berkemas, tapi sialnya. Ada 2 orang yang berniat membunuhnya. Ana yang sudah terpojok kemudian berpura-pura mati dan rencananya ternyata berhasil. Pagi harinya Ana ke perpustakaan kota untuk memeriksa informasi yang sebelumnya diberikan oleh Joko. Dari informasi yang didapat itu, kita bisa mengetahui bahwa Lukas lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1990. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit Kue Daria tahun 1999. Ayahnya si Bambang yang dulu dibunuh tahun 1991 oleh Mudi adalah seorang mafia penjual senjata kimia yang masuk senjatanya untuk memberontak di Vietnam. Dia dulu tewas saat mobilnya diledakkan oleh Mudi sebelum ia diadili atas kejahatan yang ia lakukan. Dari data ini, Ana yakin bahwa kematian Mudi ada kaitannya dengan semua ini. Dia pun menyelidiki pengusaha bernama Jesse yang melanjutkan bisnis milik Bambang. Ana pun berangkat ke Vietnam. Suatu pagi di Vietnam terlihat komplotan geng motor yang dipimpin oleh Tarjo. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang pengendara motor. Mereka yang tidak terima langsung mengejar orang itu. Mereka pun berhasil menemui orang itu yang sudah menunggu di suatu tempat yang ternyata ia adalah Ana. Ternyata Ana adalah sahabat baiknya Tarjo. Tanpa basa-basi Ana menawarkan motornya pada Tarjo dengan imbalan. Tarjo harus mengatur pertemuannya dengan Jesse. Malam harinya motor Tarjo menjegat mobil Jesse serta menodongnya. Namun tidak disangkanya Ana hanya memberikan kartu namanya lalu pergi begitu saja. Beberapa hari telah berlalu. Akhirnya Jesse pun menghubungi Ana. Ia meminta Ana untuk datang langsung ke kantornya. Setelah melewati pemeriksaan, Ana dibawa masuk ke ruangan Jesse. Di sana aja Jesse ditemani oleh pengacaranya yang bernama Dayat. Dengan tenang Jesse menceritakan bisnisnya bersama Bambang. Ia pun bertanya mengapa Ana mencari tahu tentang seseorang yang tewas 30 tahun lalu. Ana menjawab jika yang ia cari bukanlah si Bambang, tapi anaknya yang bernama Lukas, tanpa diduga Dayat. Yang mendengar itu langsung menembak Jesse. Ia lalu bertanya siapa Ana sebenarnya, namun tiba-tiba untungnya Ana berhasil lolos setelah menyandera Dayat, tapi sialnya. Ia akhirnya tertangkap. Ana dipaksa memberitahu mengapa ia mencari Lukas. Namun meski disiksa habis-habisan, Ana tetap tidak mau memberitahu. Tidak lama kemudian tidak disangkanya Budi datang ke sana, yang memberitahu kalau dia dan Dayat bekerja untuk orang yang sama. Tapi dia tidak membunuh Mudi dan Joko, ia hanya bertugas untuk memastikan tugasnya sudah selesai. Setelah berkata seperti itu, Budi keluar dari sana lalu minta Dayat untuk berhenti menginterogasinya dengan cara kasar. Dia berjanji akan kembali setelah Ana sudah membaik. Tapi nyatanya Dayat tidak sama sekali mendengar nasihat dari Budi. Ia justru menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ana. Ana pun menggunakan kesempatan ini untuk melawan dan dia berhasil keluar dari tempat itu. Budi yang langsung datang ke tempat itu yakin bahwa Ana akan segera kembali untuk membunuh mereka satu persatu. Sementara itu Ana yang berhasil kabur langsung bersembunyi di rumah Tarjo.
Ia pun menceritakan tentang masa kecilnya yang dibantu oleh Moody melarikan diri hingga dirawat sampai besar. Oleh karena itu, ia merasa berhutang budi kepada Moody. Ia pun bertekad untuk membunuh pembunuh Moody yang ia anggap ayahnya sendiri. Pagi harinya, Anna pergi ke panti asuhan di mana dulu Lukas dirawat. Ia menyamar sebagai PNS yang bertugas untuk melakukan pengecekan data. Dari sana ia pun mendapat berkas data diri Lukas yang ternyata pernah keluar dan masuk kembali dengan nama yang berbeda, yaitu Christian. Anna kemudian dibawa untuk bertemu dengan Lukas yang ternyata. Sejak usia 6 tahun Lukas tidak bisa berkomunikasi karena ia bisu tuli dan buta. Saat Anna kembali ia ditelepon oleh Budi yang mengajaknya berkencan. Budi berkata jika ia akan memberitahu informasi yang selama ini Anna cari. Malam harinya Anna bertemu dengan Budi di sebuah kafe. Anna yang mencari aman langsung penuh dengan pistolnya dari bawah meja dan meminta Budi untuk menceritakan semuanya, tapi Budi yang juga mencari aman pun juga menodongkan pistolnya. Karena dirasa tidak kondusif, mereka pun memutuskan untuk menunda kencan mereka. Tidak disangkanya Dayat mengetahui pertemuan itu. Ia yang curiga tanpa pikir panjang menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Sementara itu ternyata Anna sudah ada di rumah Dayat untuk menginterogasinya. Budi yang datang ke rumah Dayat sangat kaget saat mengetahui Dayat sudah tewas. Tidak lama kemudian Anna menelponnya. Ia diberitahu jika Anna sudah tahu semua informasi yang ia butuhkan. Tidak hanya itu saja karena ternyata mereka yang sama-sama kuat memutuskan untuk melanjutkan kekuatan di atas kasur. Saat Anna pulang, tiba-tiba ada anak buah Dayat yang menembaknya. Untung saja ada seseorang yang menolongnya dan tidak disangkanya ia adalah Moody. Anna yang masih tidak menyangka langsung memeluk Moody erat-erat. Saat sedang mengobati luka, Anna Moody pun bercerita bagaimana ia bisa selamat. Ternyata ia memalsukan kematiannya dengan cara menghancurkan wajah orang yang mengincarnya. Sementara itu di tempat lain, Budi sedang berdiskusi dengan bosnya tentang Anna. Tidak disangkanya ternyata bos Budi adalah si Bambang. Ia yang akan mengadakan pesta pun meminta tolong pada Budi untuk menyiapkan pengamanan super ketat agar ia bisa aman. Setelah persiapan yang matang, pesta pun akhirnya dimulai. Budi yang bertugas kini berada di posisi yang sangat membingungkan. Karena ia tahu pasti Anna akan datang untuk membunuh si bosnya. Padahal dia menaruh rasa pada Anna. Apalagi setelah adu kekuatan di atas kasur membuatnya ketagihan saat Bambang menyampaikan sambutan Anna masuk dengan menyamar sebagai pelayan. Tapi tentu saja Budi mengenalinya, ia pun langsung mengamankannya. Mamang yang sedang bersembunyi sambil mengawasi CCTV tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Moody. Dulu yang membayar Moody adalah si Bambang yang minta Moody untuk memalsukan kematiannya sehingga ia terlepas dari hukuman penjara. Kini Moody kembali mendatangi Bambang untuk meluruskan misinya dulu, yaitu membunuh Bambang tanpa dipalsukan lagi. Sementara itu Budi yang berhasil memojokkan Anna pun langsung bertanya, mengapa Anna tidak membunuh Bambang padahal tadi dengan mudahnya Anna bisa melakukan. Dengan tenang Anna menjawab jika itu bukan rencana mereka. Rencana mereka adalah Budi ingin menembus dosa-dosanya yang telah membiarkan Bambang hidup.
Ana yang terluka parah memutuskan untuk ke rumah masa kecilnya. Di sana ia teringat bagaimana seluruh keluarganya dihabisi tepat di depan matanya dengan sangat sadis. Untungnya dia berhasil mencuri pistol lalu membunuh semua penjahat yang ada di sana, hingga kemudian ia yang masih ketakutan ditemukan oleh Budi. Ingatan dan kenangan Anda dipecahkan oleh kedatangan Budi. Ana berkata bahwa ia sudah lelah, ia sangat ingin bisa hidup tenang dan damai, dan dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu. Jika Budi masih hidup, mereka berdua pun saling todong dan film pun selesai. Ending yang sangat todong-menodongkan. Gimana Sobat Fire tentang film ini, sangat beradrenalin kah? Kalau masih kurang ya jangan lupa komen di bawah. Ikan kakap kok malah ikan teri. Cakep? Jika kalian suka, jangan lupa datang lagi di Fari Movie.